Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang larutan penyangga bagian 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Soal nomor 6. Jika 300 ml HF 0,1 molar dicampur dengan 100 ml BaOH2 kali 0,1 molar, KaHF sama dengan 10 pangkat min 4, maka pH larutan yang terjadi adalah reaksi dari pencampuran HF dengan BaOH2 kali adalah HF ditambah BaOH2 kali menghasilkan BaF2 ditambah H2O. Ingat, persamaan reaksi harus setara. Jika disetarakan, koefisien HF dan H2O adalah 2, serta koefisien BaOH2 kali dan BaF2 adalah 1. Pada soal diketahui HF 300 ml 0,1 molar, BaOH2 kali 100 ml 0,1 molar. Selanjutnya, cari mol HF dan BaOH2 kali. Ingat, mol sama dengan molaritas kali volume. Jika satuan volume dalam mililiter, maka satuan mol dalam milimol. Pada mula-mula atau M, HF 30 milimol, BaOH2 kali 10 milimol. BaF2 dan H2O belum terbentuk. Berikutnya, dianalisa reaksi mana yang habis terlebih dahulu, atau biasa disebut reaksi pembatas. Caranya, dicari nilai mol per koefisien masing-masing reaksi. Yang nilainya kecil merupakan reaksi pembatas. HF sama dengan 30/2 sama dengan 15. BaOH2 kali sama dengan 10/1 sama dengan 10. Nilai mol per koefisien BaOH2 kali paling kecil. Jadi, BaOH2 kali merupakan reaksi pembatas atau reaksi yang habis. Sehingga, pada reaksi atau B, BaOH2 kali 10 milimol. Selanjutnya, untuk senyawa yang lainnya, pada reaksi atau B, dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Saya sengaja memberi warna pada masing-masing koefisien supaya kalian mudah memahaminya. Pada bereaksi atau B, HF 2/1 kali 10 sama dengan 20 milimol. BaF2 1/1 kali 10 sama dengan 10 milimol. H2O 2/1 kali 10 sama dengan 20 milimol. Selanjutnya, pada setimbang atau S, mol reaksi dikurangi dan mol hasil reaksi ditambah. Didapat HF 10 milimol. BaOH2 kali habis. BaF2 10 milimol. H2O 20 milimol. Pada setimbang terdapat HF, yaitu asam lemah, dan BaF2, yaitu garam. Sehingga larutan yang terjadi adalah larutan penyangga asam. H2O-nya bisa diabaikan. Pada penyangga asam, perlu dicari mol basa konjugasi atau yang negatif penyusun garam, yaitu F
min. BaF2 diuraikan menjadi Ba2 plus ditambah F min. Jangan lupa menyetarakan reaksinya. Pada setimbang terdapat BaF2 sebanyak 10 mmol. Dengan perbandingan koefisien, mol F min adalah 2/1 kali 10, sama dengan 20 mmol. Berikutnya, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali A per G. Ingat, A adalah jumlah mol asam lemah, artinya jumlah mol HF, yaitu 10 mmol. G adalah jumlah mol basa konjugasi atau jumlah mol ion negatif penyusun garam, artinya jumlah mol ion F min, yaitu 20 mmol. Nilai Ka, A, dan G dimasukkan, hasilnya sama dengan 10 pangkat min 4 kali 10 per 20. 0 dicoret, selanjutnya sama dengan 10 pangkat min 4 kali 0,5, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya, pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 5, sama dengan 5 min log 5. Soal nomor 7. Sebanyak 100 ml NH4Cl 0,1 molar ditambahkan ke dalam NH3. pH larutan yang terjadi yaitu 10 plus log 2. Jika diketahui Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5 dan Mr NH3 sama dengan 17, maka massa NH3 adalah, perhatikan campuran berikut. NH3 ditambah NH4Cl tidak terjadi reaksi. NH3 basa lemah, sedangkan NH4Cl garam yang mengandung asam konjugasi dari NH3. Sehingga campuran ini adalah larutan penyangga basa. Karena yang ditanyakan massa NH3, maka pertama-tama dicari jumlah mol NH3 terlebih dahulu. Saya misalkan NH3 sebanyak X mol. Berikutnya, NH4Cl 100 ml 0,1 molar. Jumlah molnya 10 mmol atau sama dengan 0,01 mol. Ingat, satuan harus sama. Boleh sama-sama milimol atau sama-sama mol. Pada penyangga basa, perlu dicari mol asam konjugasi atau ion positif penyusun garam, yaitu NH4+. NH4Cl diuraikan menjadi NH4+ ditambah Cl min. Reaksi tersebut sudah setara. Jadi, masing-masing koefisiennya 1. NH4Cl 0,01 mol. Dengan perbandingan koefisien, mol NH4+ adalah 1/1 kali 0,01 mol, sama dengan 0,01 mol. Berikutnya, karena larutan penyangga basa, maka rumus yang dipakai adalah konsentrasi OH-. Sehingga dicari POH terlebih dahulu. pH plus POH sama dengan 14.
10 plus log 2 plus POH sama dengan 14. POH sama dengan 14 min 10 min log 2 sama dengan 4 min log 2. Berikutnya, POH sama dengan min log konsentrasi OH min. 4 min log 2 sama dengan min log konsentrasi OH min. 4 min log 2 diubah ke bentuk min log. Didapat min log 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan min log konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Berikutnya, konsentrasi OH min sama dengan KB kali B per G. B adalah jumlah mol basa lemah, artinya jumlah mol NH3, yaitu X mol. G adalah jumlah mol asam konjugasi atau jumlah mol ion positif penyusun garam, artinya jumlah mol ion NH4+, yaitu 0,01 mol. Nilai konsentrasi OH min, KB, B, dan G dimasukkan. Didapat 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 5 kali X per 0,01. 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5 dicoret. Sama-sama dibagi 10 pangkat min 5. Lalu 0,01 dipindah ruas. Didapat hasil akhir X sama dengan 0,2 mol. Berikutnya, massa dapat dicari dengan rumus massa sama dengan mol kali mR sama dengan 0,2 kali 17 sama dengan 3,4 gram. Soal nomor 8. Larutan natrium hidroksida 0,1 molar yang harus ditambahkan ke dalam 20 ml larutan asam asetat 0,1 molar, Ka sama dengan 10 pangkat min 5 untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 5 sebanyak. Saya harap kalian sudah hafal dengan nama senyawa dan rumus molekulnya. Natrium hidroksida adalah NaOH dan asam asetat adalah CH3COOH. Sehingga reaksinya adalah CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Reaksi tersebut sudah setara. Jadi, masing-masing koefisiennya 1. Yang ditanyakan pada soal ini adalah volume NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 5. Sehingga saya misalkan volume NaOH sebanyak X mililiter. Saya pakai satuan mililiter sebab larutan asam asetat juga dalam mililiter. Jadi, diketahui CH3COOH 20 ml 0,1 molar. NaOH X mililiter 0,1 molar. Mula-mula atau M, CH3COOH 2 mmol. NaOH 0,1 X
milimol. CH3COONa dan H2O belum terbentuk. Jika diperhatikan, CH3COOH adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat. Larutan penyangga terbentuk dari campuran asam lemah dengan garamnya. Jadi, seharusnya ada sisa CH3COOH atau asam lemah. Dan ada garam CH3COONa yang mengandung ion CH3COO-, yaitu basa konjugasi dari CH3COOH. Sehingga terbentuk larutan penyangga asam. Terbukti dari pH larutan sama dengan 5 atau sifatnya asam. Dapat disimpulkan NaOH habis bereaksi. Sehingga pada bereaksi atau B, NaOH 0,1 x milimol. Untuk senyawa lain, dicari dengan perbandingan koefisien CH3COOH 1/1 kali 0,1 x sama dengan 0,1 x milimol. CH3COONa 1/1 kali 0,1 x sama dengan 0,1 x milimol. H2O 1/1 kali 0,1 x sama dengan 0,1 x milimol. Pada setimbang atau S, reaksi dikurangi dan hasil reaksi ditambah. Didapat CH3COOH 2-0,1 x milimol. NaOH habis. CH3COONa 0,1 x milimol. H2O 0,1 x milimol. Pada perhitungan pH, H2O bisa diabaikan. Pada penyangga asam, perlu dicari mol basa konjugasi atau ion negatif penyusun garam, yaitu CH3COO-. CH3COONa diuraikan menjadi CH3COO- ditambah Na+. Reaksi tersebut sudah setara. Jadi, masing-masing koefisiennya 1. Pada setimbang, terdapat CH3COONa sebanyak 0,1 x milimol. Dengan perbandingan koefisien, mol CH3COO- adalah 1/1 kali 0,1 x milimol sama dengan 0,1 x milimol. Berikutnya, pH sama dengan menglog konsentrasi H+. 5 sama dengan menglog konsentrasi H+. 5 diubah ke bentuk menglog. Didapat menglog 10 pangkat men5 sama dengan menglog konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat men5. Berikutnya, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali A/G. A adalah jumlah mol asam lemah, artinya jumlah mol CH3COOH, yaitu 2-0,1 x milimol. G adalah jumlah mol basa konjugasi, atau jumlah mol ion negatif penyusun garam, artinya jumlah mol ion CH3COO-, yaitu 0,1 x milimol.
Nilai konsentrasi H+, Ka, A, dan G dimasukkan. Didapat 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 kali 2 min 0,1x per 0,1x. 10 pangkat min 5 dicoret, lalu 0,1x dipindah ruas. Didapat 0,1x sama dengan 2 min 0,1x. 0,1x plus 0,1x sama dengan 2. 0,2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 0,2 sama dengan 10 ml. Soal nomor 9. 100 ml larutan HCl yang pH-nya sama dengan 1 dicampur dengan 100 ml larutan NH4OH yang pH-nya sama dengan 11 plus log 2. Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. pH larutan campuran yaitu. Soal ini agak panjang penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus mencari konsentrasi HCl dan NH4OH yang dicampur. HCl adalah asam kuat. pH sama dengan min log konsentrasi H+. 1 sama dengan min log konsentrasi H+. 1 diubah bentuk menjadi min log. Didapat min log 10 pangkat min 1 sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 1. Ingat, konsentrasi H+ bukan konsentrasi HCl. Konsentrasi HCl harus dicari dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ma kali A. Ingat, A adalah indeks asam. HCl indeks asamnya adalah 1. Sehingga didapat 10 pangkat min 1 sama dengan Ma kali 1. Ma sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Jika diubah ke bentuk desimal, didapat Ma sama dengan 0,1 molar. Berikutnya, NH4OH adalah basa lemah. POH dicari terlebih dahulu. pH plus POH sama dengan 14. 11 plus log 2 plus POH sama dengan 14. POH sama dengan 14 min 11 min log 2. POH sama dengan 3 min log 2. Berikutnya, POH sama dengan min log konsentrasi OH min. 3 min log 2 sama dengan min log konsentrasi OH min. 3 min log 2 diubah ke bentuk min log. Didapat min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min log konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Berikutnya, konsentrasi OH min sama dengan akar Kb kali Mb. 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5 kali Mb. Kedua ruas dikuadratkan. Didapat 4
kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kali MB. MB sama dengan 0,2 molar. Setelah konsentrasi HCl ketemu 0,1 molar dan konsentrasi NH4OH ketemu 0,2 molar, baru dibuat reaksi dari HCl dan NH4OH, yaitu HCl ditambah NH4OH menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Reaksi tersebut sudah setara. Jadi, masing-masing koefisiennya 1. HCl 100 ml 0,1 molar dan NH4OH 100 ml 0,2 molar. Pada mula-mula atau M, HCl 10 mmol, NH4OH 20 mmol. NH4Cl dan H2O belum terbentuk. Berikutnya, dianalisa reaksi mana yang habis terlebih dahulu, atau biasa disebut reaksi pembatas. Caranya, dicari nilai mol per koefisien masing-masing reaksi. Yang nilainya kecil merupakan reaksi pembatas. HCl sama dengan 10/1 sama dengan 10. NH4OH sama dengan 20/1 sama dengan 20. Nilai mol per koefisien HCl paling kecil. Jadi, HCl merupakan reaksi pembatas atau reaksi yang habis. Sehingga, pada bereaksi atau B, HCl 10 mmol. Untuk senyawa lain, dicari dengan perbandingan koefisien. NH4OH 1/1 kali 10 sama dengan 10 mmol. NH4Cl 1/1 kali 10 sama dengan 10 mmol. H2O 1/1 kali 10 sama dengan 10 mmol. Pada setimbang atau S, reaksi dikurangi dan hasil reaksi ditambah. Didapat HCl habis. NH4OH 10 mmol. NH4Cl 10 mmol. H2O 10 mmol. Pada setimbang terdapat NH4OH, yaitu basa lemah, dan NH4Cl, yaitu garam. Sehingga larutan yang terjadi adalah larutan penyangga basa. H2O-nya bisa diabaikan. Pada penyangga basa, perlu dicari mol asam konjugasi atau ion positif penyusun garam, yaitu NH4+. NH4Cl diuraikan menjadi NH4+ ditambah Cl-. Reaksi tersebut sudah setara. Jadi, masing-masing koefisiennya 1. Pada setimbang terdapat NH4Cl sebanyak 10 mmol. Dengan perbandingan koefisien, mol NH4+ adalah 1/1 kali 10, sama dengan 10 mmol. Berikutnya, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali B per G. B adalah jumlah mol basa lemah, artinya jumlah mol NH4OH, yaitu 10 mmol. G adalah jumlah mol asam konjugasi,
atau jumlah mol yang positif penyusun garam. Artinya, jumlah mol ion NH4+, yaitu 10 milimol. Nilai Kb, B, dan G dimasukkan. Hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kali 10/10. 10 dicoret, hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya, pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Berikutnya, pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 5 min log 2. Tanda kurungnya dibuka, hasilnya sama dengan 14 min 5 plus log 2 sama dengan 9 plus log 2. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 2 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.